Halo semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekarang kita mau nongkrong atau keluar rumah ke tempat yang asri banget. Kenapa asri? Karena konsepnya tradisional, persis seperti di rumah nenek. Yuk kita keluar rumah. Ya, tetangga online, seperti udah saya sebut di depan tadi, kalau kalian lagi cari suasana untuk healing tapi nggak mau jauh-jauh dari ibu kota, ya ini adalah tempat yang tepat. Kenapa? Karena kita lagi nostalgia di pinggiran Jakarta, tepatnya di Rumah Cempaka. Kalian bisa cek di Google Maps, Rumah Cempaka, TJEMPAKA. Itu tepatnya ada di Depok, di daerah Grand Depok City. Yuk, kita langsung tur aja. Kita sekarang udah ada di depan bangunan dengan konsep tradisional ala rumah joglo gitu ya. Di belakang saya ini udah kelihatan atapnya berbentuk limasan seperti itu dengan genteng tanah liat. Kemudian di area halaman depannya juga khas ya, khas bangunan-bangunan atau lingkungan di pedesaan karena banyak pepohonan, tumbuhan yang tidak terlalu diatur, artinya seperti tumbuh dengan liar tapi tetap estetik. Nah, di depan sini supaya lebih nambah suasana asri lagi, untuk bagian tamannya dia pakai batu split seperti ini. Ini supaya nggak becek ya, misalnya dikasih rumput mungkin maintenance-nya agak lebih sulit karena dia kan berpotensi ada rumput liar. Sedangkan kalau misalnya dikasih tanah gitu aja, nanti becek misalnya hujan. Lalu misalnya dikasih solid semua permukaannya, misalnya pakai granit atau andesit, itu malah kurang nuansa asrinya. Makanya di sini mungkin dipilih batu split sebagai penambah suasana asri di area taman depan ini. Yuk, kita langsung tengok-tengok. Nah, bangunannya di belakang saya nih, khas rumah-rumah di Jawa Tengah ya. Kalau kalian masih punya rumah seperti ini atau orang tua kalian punya rumah seperti ini di kampung, tulis di kolom komentar. Oke, saya mau bahas sedikit aja soal bangunannya. Jadi bangunan joglo ini ada macam-macam ya. Saya kurang tahu spesifiknya, tapi yang di belakang saya ini dia sebenarnya bangunan yang ya mungkin dia knockdown ya, artinya nih tadinya tanah kosong, kemudian bangunannya dibeli, maksud saya joglonya didatangkan dari tempat lain, dan misalnya kalian ingin pasang joglo atau bikin rumah dengan konsep joglo seperti ini, pastikan menggunakan kayu keras. Kenapa? Karena supaya bisa bertahan lama. Biasanya kalau dia pakai kayu keras ini seperti di belakang saya ini, dia kayunya sepertinya kayu jati dan kayunya kayu lama. Ini usianya mungkin udah puluhan bahkan ratusan tahun, tapi masih bisa bertahan. Nah, walaupun agak mahal, kelebihannya di situ. Dan letak tradisional juga bisa dilihat dari warna kayu yang sudah memudar, itu nambah konsep apa ya, lawasan gitu ya kalau kata orang Jawa ya. Oke, kita lanjut. Di depan sini karena ini coffee shop, banyak tempat duduk-duduk. Nah, seperti di sini juga ada tempat duduk-duduk yang bisa untuk memuat 4 orang, yang di sini juga kayunya sepertinya kayu yang tahan untuk terkena panas maupun hujan. Walaupun di sini tidak terkena panas langsung, tapi misalnya hujan ini basah juga. Oke, lanjut. Sekarang kita udah ada di bagian teras. Di sini juga ada tempat duduk-duduk seperti ini. Ini untuk 2 orang, tapi dia kursinya dibalut dengan permukaan rotan gitu ya. Jadi ini untuk nambah suasana lawas lagi di sini. Kemudian di area teras juga nggak dikasih plafon karena rumah-rumah joglo seperti ini memang konsepnya seperti itu ya. Jadi dia langsung dari penutup atau genteng langsung ke kayu penyanggah dan langsung ke bawah, tidak ada tutupan plafon. Tapi misalnya di sini nih ada detail kecil nih, di desa juga banyak yang pakai supaya cahaya matahari bisa masuk dan menerangi di bawahnya, ini dipakai genteng yang kaca gitu. Ini mungkin asal muasal skylight gitu ya. Jadi pada prinsipnya cahaya matahari bisa tetap masuk ke bagian dalam. Kemudian di sini partisinya, dindingnya pakai kayu yang udah saya sebutin di depan tadi. Ini kayunya kayu lawas, bisa jadi ini kayu jati dengan ukir-ukiran khas tanaman di bagian atasnya. Saya nggak tahu nih tanaman apa, tapi biasanya kenapa dipilih tanaman-tanaman seperti ini, biasanya ada filosofinya. Saya nggak hafal ya.
Kalau kalian tahu filosofi dari tanaman-tanaman ini atau ukiran sulur di atas ini, tulis di kolom komentar. Kita lanjut, sepertinya sudah saya sebut di awal juga, kalau bangunannya ini sebenarnya knockdown. Ini tadinya tanah kosong, oleh pemiliknya dibuat coffee shop dan dikonsep seperti rumah tradisional. Nah, ini di sini terdapat dinding bata yang diekspos seperti ini. Terlihat ya, ini kelihatan lama dan ini baru. Nih. Nah, ini tambahan nih. Bagian dari rumahnya tidak ada ininya, tidak ada batanya. Dia full kayu kalau misalnya rumah joglo itu. Kemudian di sini ada jendela. Ini jendela jadul ya, jendela lawas, jendela kayu, jendela atau biasa disebut jendela krepyak. Koreksi ya kalau salah penyebutannya, bener nggak tuh? Krepyak. Oke, kita lanjut masuk ke dalam ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Tapi sebelum masuk kita mau ngomongin pintunya dulu nih. Jadi seperti bangunan-bangunan tradisional ya, pintunya rata-rata tuh dibuat tidak tinggi. Mungkin ini ada filosofinya sendiri, tapi saya pernah baca beberapa rumah tradisional sengaja dibuat agak rendah ya pintunya supaya yang masuk tuh nunduk gitu ya. Jadi semacam penghormatan lah gitu. Terus di sini juga handle-nya masih handle lawas nih. Masih pakai kayak cincin besi atau gelang besi seperti ini. Ini fungsinya selain untuk menarik, dia juga bisa untuk ngetuk. Nah, jadi jangan gini sakit. Nah, pakai ini nih ya. Dan juga pintunya masih original dengan bawaan dari dindingnya seperti itu. Kemudian lantainya dia pakai lantai tegel. Di dalam sini warnanya hijau gitu ya, agak muda. Di luar sana lebih tekstur, lebih kasar. Tapi dia juga sama, dia pakai tegel. Nah, untuk furniturnya di dalam sini dia pakai lawasan juga nih. Suasananya masih lawas-lawas. Pokoknya semuanya di sini konsepnya memang lawas. Seperti halnya lampu yang di sini nih. Ini sampai tuh. Ini khas-khas bangunan-bangunan kolonial ya, atau bangunan tradisional ya. Ini kalau dulu pakai lilin mungkin atau lampu minyak, tapi kalau sekarang udah pakai listrik seperti itu. Nah, kalau yang tambahan yang kurang lawas bisa kelihatan tuh warnanya. Dia nggak matching ya dengan sekitarnya. Seperti meja ini nih dan kursi. Ini mungkin tidak sejaman dengan bangunannya karena bisa kelihatan langsung di sini. Nah, untuk pesan makanan atau minuman di sini kita langsung aja ke sini. Tapi nanti itu ya, kita cobain makan minumannya. Tapi sebelumnya kita keliling lagi di sini. Di sini ada rak yang berisi buku-buku yang dijual nih. Tadi saya udah tanya nih, misalnya kalian mau ngopi sambil baca-baca, nggak usah bawa buku dari rumah karena di sini udah disiapin. Tapi ini dijual ya, bukan disewa ataupun dipinjam gitu. Kita kemana dulu nih? Sebelum kita ngopi, mungkin kita lihat toiletnya dulu yuk. Sini. Nah, untuk ke toilet di area sini. Di sini masih penuh dengan barang-barang lawas. Di sini ada pajang-pajangan, tapi ini kayaknya fungsi ya, karena di dalamnya udah diganti lampu sama dia nih. Yuk. Nah, di sini pakai dinding bata. Sementara pintu toiletnya senada dengan bagian depan. Pakai pintu kayu 2 seperti ini. Dan penguncinya lucu nih. Penguncinya masih original. Karena pakai tahanan kayu seperti ini. Sini, masuk. Jadi cara kerjanya, kalau pintu lawas begini, ada yang begini, di tengah sini, ada juga yang dari atas. Nah, kalau yang di sini kebetulan dari atas. Jadi untuk kuncinya gini aja. Ya, untuk bukanya udah langsung ditarik aja. Nah, kebuka. Oke, sekarang kita udah ada di toiletnya. Toiletnya cukup bersih ya, dan terang. Nah, itu penting tuh. Misalnya di public space, menurut saya toilet yang terang itu, atau di rumah juga enak sih kalau misalnya punya toilet terang. Artinya, jadi kelihatan bersih gitu, jadi gampang dan tidak lembab. Tidak lembab ya, gampang bersihinnya maksud saya tadi. Nah, di sini ada krepyak lagi, jendela krepyak, tapi ini tenang aja, nggak fungsi kok. Ini cuma ornamen aja, karena di baliknya dinding. Ini nggak fungsi, hanya sebagai pemanis. Ada juga lemari jadul untuk tisu-tisu, misalnya habis tisu di situ. Dan di sini ada area outdoornya. Jadi di bagian sana itu toiletnya dikasih penutup atap yang transparan, sedangkan di sini terbuka begini ya. Ini untuk sirkulasi udara dan menjaga agar toilet ini tidak lembab tentu saja. Oke, yuk, kita lanjut. Nah, di sini adalah tempat atau area ngopi indoor ya. Misalnya di luar hujan, kalian bisa ngopi di sini atau kalian suka suasananya di sini bisa pilih. Di sini ada meja dan kursi kayu, model seperti ini kita bahas yuk. Nah, di sini ada banyak nih. Ini kursi tradisional juga, tapi kayaknya Betawi kalau yang ini ya. Konsepnya atau asalnya. Ini juga kursi kayu, saya nggak tahu daerah mana. Di sana ada bar stool dan ini jadul juga nih. Ini kursinya kenapa beda-beda di sini karena mungkin koleksi ya dari berbagai lokasi. Jadi
hampir atau sangat sulit lah untuk menyamakan. Jadi perbedaan jenis-jenis kursi atau model kursi di sini bisa kalian lihat. Itu berarti dia mempertahankan ketradisionalan atau otentifikasi dari furniture tersebut. Dan di sini mejanya dia terbuat dari daun pintu nih, keren ya. Oke, kita lanjut. Kalau di sini dia kanopinya udah apa ya? Mungkin bukan termasuk bangunan tradisional karena ini kanopinya pakai polikarbonat dengan rangka besi hollow. Di sini diupayakan ada ruangan yang tetap terang, terkena cahaya, tapi juga sekaligus nyaman ketika hujan. Artinya nggak kehujanan gitu ya di bagian sini. Jadi sebagai ekstensi dari area bagian dalam situ. Oke, kalau kalian suka suasana taman bisa lanjut ke sini. Di sini juga suasananya enak banget nih. Kita kelilingin yuk. Nah, ini juga masih ada. Dari tadi saya ngomong jadi aus nih. Saya mau nyobain menu spesial di sini. Kalau tadi kata Masnya spesialtinya coffee. Kita cobain yuk menu di sini. Mas, ini buku berapaan, Mas? Oke, dulu ya, biar nggak di Ya, tetangga online. Tadi kita udah keliling rumah Cempaka. Sekarang kita mau cobain kopi dan cemilannya nih. Di sini saya pesen pisang goreng ya. Pas banget ini dengan suasana rumah Cempaka. Makan pisang goreng sama kopinya kopi tubruk. Nah, saya kalau minum kopi tuh selain nikmati rasa kopi juga nikmati suasana. Itu kalau saya. Kalau kalian gimana? Kita coba kopinya dulu nih. Oh, khas kopi-kopi daerah ya, agak pahit sedikit, tapi nggak tahu daerah mana dulu. Di beberapa daerah justru malah kopinya manis banget kalau buat tamu terutama. Tapi kalau di sini kopinya khas kopi tubruk, agak rasa gosong sedikit dan agak pahit. Nah, kenapa pahit? Karena supaya diimbangi sama pisang goreng. Pisang goreng kan manis ya, jadi manisnya kita dapat di sini nih. Makan pisang goreng manis, minumnya kopi tubruk pahit. Wah, suasananya bikin betah nih. Ini aja saya sambil syuting nikmatin, apalagi kalau nggak syuting pasti lebih nikmatin. Oke, kalau kalian lagi main ke Depok atau mungkin tinggal di daerah sekitar Depok, saya rekomen deh main ke rumah Cempaka ini. Adanya di Grand Depok City atau kalian bisa cek aja di Google Maps, ketik rumah Cempaka. Saya nikmatin kopi dulu. Oke. Tapi tadi kita udah tour, udah ngopi juga, udah ngemil, tapi saya masih penasaran dengan rumah Cempaka ini. Kita tanya-tanya yuk sama ownernya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kak Sasa. Iya. Ya, tetangga, sekarang kita udah bareng Mbak Sasa dan kita mau tanya-tanya tentang rumah Cempaka nih, Mbak. Oke, bisa diceritain nih, Mbak, latar belakangnya rumah Cempaka ini seperti apa? Apa ujuk-ujuk langsung gini atau seperti apa? Rumah Cempaka itu adalah ide spontan. Oh ya? Iya, ide spontan. Jadi karena aku senang dengan rumah tradisional, rumah Jawa, ya ini akhirnya ada rumah ini kan, rumah limasan ini. Datang bangun di sini, diberdiriin dulu. Karena ini kan agak agak tricky karena rumah Jawa kan karena dia sambungan kan, knockdown kan, jadi harus ada orang yang benar-benar tahu untuk masang. Nah, pas sudah terpasang, belum sempat ditinggalin. Ini namanya pam-pam nih. Kan rumah Jawa harus ada ayamnya ya. Oh gitu ya? Iya dong, rumah Jawa harus ada. Duduk, sit. Ada filosofi tersendiri kali ya? Saya kira tadi pas masuk tuh, oh ada kucing, oh ada anjing,
pas lihat ayam sama bebek saya kaget. Apalagi pas Mbak Sasa manggil ayamnya nih. Saya kira manggil kucing, ternyata yang datang ayam. Iya. Ibuku melihara ayam. Kalau orang Jawa tuh melihara ayam, orang di kampung ya melihara ayam itu katanya supaya makanan gak ada yang tersisa gitu. Balik lagi tadi ke rumah. Jadi ini tadinya mau jadiin rumahku. Jadi kamar satu, ini dapur, itu ruangan duduk dan segala macem. Tahun 2021 bapak aku meninggal. Terus ibu aku bilang aku nggak mau tinggal sendiri di rumah sebelah. Lalu akhirnya aku pindah ke rumah sebelah. Nah, cuman jadi bingung juga ya, ini rumah mau diapain gitu kan, udah terbangun dari tahun 2000 ini udah ada. Udah terbangun, terus akhirnya tahun 2022 ya, setahun deh dia setahun nggak kosong aja gitu. Coba jadi buat kita kalau mau tamasya healing ke sebelah gitu, duduk-duduk gitu kan, makan-makan acara keluarga. Iya. Terus aku bilang sama partnerku ada Penny, karena kebetulan nggak kebetulan sih, maksudnya Penny itu suaminya itu adalah roaster. Terus aku bilang, aku tawarin, kalian mau nggak consider buat kita bikin kedai bersama, karena aku peminum kopi berat, tapi I know nothing about coffee industry ini kan, aku nggak tahu apa-apa. Jadi aku bilang ya udah, terus jadi aja. Makanya aku bilang Rumah Cempaka tuh sebenarnya spontanitas kami aja, nggak ada mikir bahwa oh ini harus viral, harus begini, harus begitu, enggak. Kalau kenapa konsepnya rumah Jawa ya karena memang rumahku kan ini gitu. Berarti rumahnya ini memang sudah ada sebelumnya? Sudah bangunannya ada ini? Betul. Oh, memang ini sebelumnya rumah tinggal. Nah, kemudian mendatangkannya dari mana nih, Mbak? Rumah joglo seperti ini? Ini tuh ini hunting ya. Ini hunting, dapatnya dari Pati. Ini rumah satu keluarga. Kalau kan banyak yang nanya, banyak juga tulisan tentang rumah ini udah 300 tahun. Aku bilang, kok tau dari mana gitu kan? Ya kalau ditanyain aku tahu dari mana, aku nggak tahu. Aku cuma tahu dari yang punya rumah. Yang punya rumah bilang bahwa ini generasi keempat. Ya anggap aja satu orang 70 tahun aja gitu kan. Generasi keempat, jadi aku udah gitu kan, ditambah berjalannya waktu kan. Jadi aku pikir ya kurang lebih sekitar 300 tahun usianya ini bangunannya. Nah, juga kayunya kelihatan keras ya. Iya, kayu tua ini tadi. Ada sampai yang datang ke sini tuh ngetok-ngetok kayu, dia ngecek-ngecek. Aku bilang kalau aku sih nggak ngeklaim 300 tahun, tapi ini yang ngomong owner aku pikir ya itu sejarahnya rumah ini kan. Aku hanya menyampaikan sejarah yang mereka ceritakan saja. Berarti ini dulu bangunan tinggal. Bangunan rumah. Bangunan rumah ya. Seasli-aslinya bangunan Asli-aslinya. rumah. Ya. Kemudian secara teknis nih, ada peralatan khusus nggak nih untuk rumah joglo seperti ini? Iya ya, karena ini kan sebenarnya rumah kayu itu disenangi oleh serangga ya. Misalkan disenangi oleh laba-laba, ya harus dibersihin. Terus kemudian ada juga pantangan, misalkan kayak di sini kan ada lebah. Oh ya? Itu di atas ada lebah. Oh iya. Ada lebah kecil, tapi itu lebahnya nggak aktif sih. Kalau di dalam kepercayaan ada yang bilang nggak usah diusir katanya, kalau nggak mengganggu dan nggak besar gitu. Jadi ya aku biarin aja. Dia nggak pernah ganggu dan nggak pernah apa-apa ya. Tapi kalau kayak laba-laba, rayap, aku taruh kayu. Jadi aku nemu kayu gelondongan yang ditebang ditaruh di pinggir jalan, aku taruh di situ. Jadi rayapnya pindah ke sana. Batang kayu itu. Batang kayu itu. Caranya lumayan ya, efektif juga ya. Ya soalnya aku juga bingung ya kalau pakai kimia di sini banyak tanaman, ya kan. Terus di sini kan juga banyak ada ayam, ada bebek, ada kucing dan segala macam. Takutnya nanti mereka malah kena bahan kimia. Kena bahan kimia. Itu juga lama banget kok habisnya batang segede gitu. Iya, tapi itu banyak banget rayapnya. Kadang-kadang misalkan setiap minggu tuh aku balik, kan dia keluar tuh rayapnya. Nah nanti ayam-ayam aku panggilin, mereka nanti kayaknya protein tinggi kan. Iya. Jadi dimakanin. Jadi ini cycle. Pertanyaan terakhir Mbak, ada tips nggak nih buat mungkin tetangga online di rumah yang ingin bikin rumah tradisional seperti ini? Ya harus suka dulu ya. Okay. Maksudnya jangan seperti kayak FOMO atau kayak tren gitu loh. Sebab rumah seperti ini tuh menurutku ya harus butuh cinta sih. Butuh cinta dan passion banget gitu ya. Pertama sebenarnya, tapi ada keuntungan juga kalau mereka mulai dari FOMO juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Mereka akhirnya belajar untuk mulai mencintai juga nggak apa-apa.
Karena rumah ini sebenarnya dengan kita merecycle rumah-rumah tua ini, pertama kita melestarikan budaya tradisional, kultur, apalah namanya itu. Sebenarnya rumah tradisional kita tuh canggih banget. Yes. Memang sudah sekian ratus tahun ada di bumi Indonesia, udah menyesuaikan dengan suhu Indonesia dan tidak banyak kimianya. Ya beda sama cat, kapur, ya segala macam itu kan ada kimianya ya. Tapi kalau tinggal di rumah seperti ini sebenarnya jauh lebih sehat. Pertama itu. Kedua, ini tuh bisa jadi sustainable. Artinya kita tidak lagi menggunakan kayu-kayu baru, menggunakan kayu-kayu lama, dan proses kayu lama ini lebih sophisticated ya daripada proses kayu-kayu baru menurutku ya. Nanti pemirsa mau mengkoreksi itu. Tapi kalau menurutku seperti itu. Kualitasnya dari apanya gitu ya menurut aku gitu ya. Terus kemudian tips ketiga, mungkin sebelum kalian belanja, pelajari dulu karena aku pikir sekarang lagi tren ya. Karena di Depok ini aja aku ngelihat ada di jangkauan mataku aja, aku lihat udah ada 3. Rumah limasan, rumah joglo itu udah ada 3. Aku sih seneng aja, kan ada teman-teman nanya merasa bersaing nggak? Enggak, aku bilang. Karena ini kan rumahku di sebelah. Ini kan rumahku ya, jadi aku nggak pernah ngerasa ada persaingan. Tapi aku seneng orang sudah mulai kembali kepada melihat cara perspektif mereka, mulai melihat benda-benda ini jadi tidak lagi kayak benda yang kuno dan gimana gitu. Tapi kita mulai lagi masuk ke, ini ada kata primitif nih. Kata primitif itu dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman, padahal primitif itu kan sesuatu yang berdasarkan alam. Jadi gaya hidup seperti ini menurut aku sustainable dan sangat menyenangkan. Aku sih seneng banget. Kalau pada balik ke tertarik untuk balik ke rumah-rumah yang bukan instan gitu ya. Oke, mantep nih, insightful ya. Kalau kalian masih penasaran dengan rumah Cempaka, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi, linknya udah saya taruh. Atau kalau mau mampir, langsung cek di Google Maps, atau kalian warga Depok langsung aja main ke daerah GDC, cari namanya rumah Cempaka. Oke, makasih banyak Mbak Sasa ya. Terima kasih. Oke, kita mau lanjut ngopi nih, tadi belum habis kopi saya. Sampai ketemu di video selanjutnya, yuk kita keluar rumah.